tembok. Kalau ini tidak, ruangnya bersambung menjadi satu ruang, pintunya yang banyak. Yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik, Mas? Baik. Prabowo baik. Sapa meneh liyane? Prabowo itu salah satu yang diperintah. Jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97, ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan, terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat, makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dhek ning ngono kuwi. Kudune dipateni ora ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur aja terus ngene lho. Meskipun aku ini gawe-gawein sakarmu gak masalah, aku tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engkok ngene gambaran nganggo iki pisan to ya, persis ngene iki ya, ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar, atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya enggak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya, arep njaluk ora wani kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang kok dituntut, Cak. Lho nek aku nuntut orang yang Prabowo tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong. Dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Endi sing nyenengno? Aku takon, sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Oh alah Jan. Ya wis ora apa-apa. Makanya kita ini kan ndak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh ndak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa tuh kan, kita tuh bukan ndak punya harga diri, kita bukan ndak punya nasional, kita tuh ndak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh, ya tuh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh ndak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga ndak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan ndak mau toh. Kan nggak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba, tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu saya kok kowe mah. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad bahkan SAW ya, itu sudah ada 172 pasal hukum resmi, dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri. Karena apa? Asal usulnya karena si anaknya ini apa namanya raja, karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek, coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri, terus ditaruh seperti emas, berlian, permata, rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu, kemudian opo kaya ngene dipamer-pamer ke ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengen mas kaya ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu, dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina wae. Saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua
kepengejutan. Semua orang yang tidak berani bertarung depan. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas, kan gitu. Ya serah apa lah. Ini adalah peradaban pengejut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita memang tidak mau jadi orang Indonesia. Politik Indonesia apa? Wong aman di amandemen UUD 45. Kita tidak punya orang tua di negara kita ini, tidak punya panembahan, tidak punya parentah agung, tidak ada MPR seperti dulu. Kita tidak punya Punokawan. Coba, kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri, judulnya Mahapatih. Kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama Perdana Menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer, apa angel-angel dolek-dolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy, kan apa ini? Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan, tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar, tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita memang tidak mau jadi orang Indonesia. Mana coba? Mana Indonesianya itu mana? I love Indonesia. Bang menyatakan cinta nang Indonesia orang nggo basane dhewe. Coba ya gue. Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu lah, aku pamer lah. Anda ini Indonesia, U19 Indonesia. Seharusnya kesini Indra Safri malam hari ini tapi gagal besok malam. Kalau mau ketemu di Katipiro. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Menukui uang Indonesia yang menukui. Nek Arab sadis gini tak dudui sadis ya toh. Nek Arab cuklak sikile gini tak pecah. Diancam cuklak sikile bul pecah kan wong Indonesia lak ngono kuwi. Arab menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae to. Ah kuwi to. Itu orang Indonesia. Ndak ada dimanapun di seluruh planet, ndak ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani nyit ngendiki motornya wani, dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda, dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya karena engkau mengenali dirimu sendiri. Itu kata anak saya tadi, Mas. Ngono, bapak anak itu komposisi luar biasa. Gue ngerti biar caranya angel iku didik anakku sehingga iso komposisi intelektual kaya ngono. Angel iki. Angel tenan kuwi. Tak sengsarake suwe. Tak buak nang Kanada atau tak tiliki ya. Duwen mau kowe rasa bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe, golek kuliah dhewe. Akhirnya nunut ning masjid ya ben wae. Nah anakku bapakmu luwih sengsara mbiyen. Nah ngono ta ada. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara-sengsaramu sing luwih sengsara bapakmu le. Ah ngono kuwi kalah anak kowe kalah. Nyana ora arep menang piye. Jadi baik Mas, Jokowi baik, Yusuf Kala baik. Dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka mencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu.
ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, itu urusan lain. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan tidak tega menawarkan diri toh, gitu loh. Enggak, aku anu loh, apik loh jadi presiden aku loh. Wis toh, percaya kowe ya, aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ora iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ora iso Mas. Nek kowe iso ditembak, kowe ditembak sejalan wae. Gitu loh Mas. Ini Indonesia, ini real ini. Gitu loh. Tapi mungkin juga enggak apa-apa. Artinya orang Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok tukang sulap kok. Jadi wedhus semua, wow, iki wedhus jebol sapi. Wah, iki partai sapi jebol gabung karo musang. Wah, iki musang lho kuplukan. Ora cetha Indonesia iki ora cetha. Betul nggak Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita dikenali Kiai Kanjeng selama ini bupati PDIP malah. Yo PKB yo no. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewo karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua alah melu salat jamaah, mosok ora tau melu salat jamaah. Akhirnya jumuan keliling. Suwe-suwe mosok sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan itu. Ya nek ngono sisan majelis zikir, gawe majelis zikir, suwe-suwe dadi santri. Gitu loh Mas. Jadi wong Indonesia iki orang nganggo teori ngono-ngono kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel. Ya ra Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh, berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS, kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Gitu loh. Saiki ki sapa wae iso karo sapa wae. Sapa wae iso dadi apa wae. Kan ngono Mas. Sing dadeni sing endi ngono wae to. Gitu loh Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita, ya mau apa? Kayak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe? Misalnya bal-balan iki kok ora ono, iki ono pemain siji kok ora melayu to. Ming mlaku-mlaku so pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal, kan lawan bingung. Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos memasukin bola, kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. Arpiye Gusti Allah, Gusti Allah karena para ngopo gue. Mulanya makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel sekolah, anak sekolah untuk lulus setengah mati diles-lesno. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh Mas, itu kan mergo menungso ki ono tataran-tatarane. Lah iki ki ora nggo tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye?
SMP ora lulus langsung untuk ijazah SMA ngono ta. Terus mlebu kuliah urung ana setahun nih lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing kedaden. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda tidak usah repot-repot. Kan sekarang sudah jelas. Tak dukung pilihanmu. Asal pilihanmu loh ya. Orang dipilih gitu ya. Orang dipilih gitu ya. Gue dipilih gitu ya. Dipilih gitu. Anak dipilih gitu ngapa gue milih bojo orang dipilih gitu. Kok presiden dipilih gitu. Tapi ya enggak apa-apa, gue kanggo mulai dudu politik, kanggo nang Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik gue dikai 50.000 terus gue dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho, ana wong meneng-meneng ngekeki 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos. Ngono ta mingat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi turu sore-sore ditekani. Pak Haji kita capresin ya. Wis begadang jangan begadang, wis enak-enak nyanyi jadi maestro, orang nomor 1 di dunia, seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut, kan sudah dahsyat sekali, melebihi presiden toh, dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu wis enak-enak nyanyi ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar iki. Nyampres Pak Haji. Nah, mari ngono begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah Cak, ngono gitu. Masya Allah Cak, ngono ya wis. Pokoknya aku bagian ngono-ngono kuwi. Sebagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir ditelepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas ning Kairo ditelepon, Masya Allah Cak, ini masalah Inul ini, Masya Allah bangsa kita ini ya Allah. Kok begini tahu wong ngomong. Iya anak ini mau nangis Ustadz, Masya Allah. Soalnya ini di Kairo dan pakai celang ngono. Bongkok ya, aku gak bisa bayar ya ini. Orang baik sekali, orang Rama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Rama itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan karakter yang berlabirin-labirin. Oh ini kudu dadi pawang, kudu dadi semacam-macam, wis pokoknya ya satrio itu lengkap juga, ya intelektual, ya jagoan, ya apa. Ning ya pinandito nek jarine Ronggowati. Pinandito itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Aneh Gusti Allah ini harap ngkai wahyu sapa apa nyambung karo sapa, cek harap bedheke. Harap ngopo gue. Upama presidennya sekolah ndong ya ben wae. Nyewa gitu kan, 5 tahun. Upamane njur rong sasi kok orang genah santet ngono kan. Upamane loh ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan ke orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa ku padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, ora iso ngatasi masalah.
Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakkar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika, karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin itu yang ditanami, cetok to kuwi? Ngalami to kuwi? Kejaba imam ora paham iki. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi, apa saja. Kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin, dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin, bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik, dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid, Amerika disetrika, Inggris dilengges. Nek wani ngomong ngono langsung disikat. Itu zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau ndak, seumur hidup beliau akan menyesal, karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini nun kandalono anakku. Ini tak dawano gak sido capres iki. Nek tak omongno ndek-ndek gak sido capres sudah apik kabeh ya Dik ya. Wis kuwi ngopo ngono kok dadak ndek bojo urung. Sudah punya anak. Udah berapa? Udah konsentrasi nambah anak satu lagi aja. Gimana gue mikir capres ya? Oke ya. Oke teman-teman sekalian, nyun sewu, ini kita pasti karena waktu kita pasti tidak cukup ini. Ya, enggak apa ya. Rodo telat sih apa ya. Kuat tuh awak itu. Nanti tanya sama Pak Dokter, bener rate cara-cara urip kaya ngene iki piye iki. Kuwi menyalahi ilmu kedokteran 200 tahun. Apa iki lungguh 7 jam ra nguyu, ra mangan, ra ngombe. Lanang wedok campur. Loh aku wedok to lagi sadar deh ya. Karena di Maiyah kesadarannya tinggi, kesadaran kemanusiaan bukan kesadaran gender, kan gitu kan, sehingga perempuan tidak ingat dia perempuan karena kesadarannya adalah kesadaran dia manusia. Yang laki-laki juga tidak terus ngelanangi nong dindi lanang kan. Ini manusia, di sini manusia semua gitu ya kira-kira ya teman sekalian. Guyu-guyu ora cetha mau. Oke, satu nomor lagi ke, leto dong. Ayo base di ewangi Doni. Brang, tolong ceritain rencana meskipun belum jelas mengenai Hati Garuda, Brang. Sekian lagu. Setel wae lagune. Ono kabel tak setel ki. Ono apa kabel? Cek HP. Ono. Oh, tak setel wae iki. Top kuwi duwe email to? Downloadan. Oh, oke. Dadi ono wis lah, ono diatur, Det. Sing master terakhir wae, Det. Ora apa jenenge? Apa ini? Oh iya, Hati Garuda. Enggak, ini konsepnya sebenarnya saya pernah punya konsep yang saya tulis di Generasi Larva waktu itu di Gatra kalau nggak salah ya, Gatra atau di Kompas. Konsepnya
ya apa tulisannya berjudul Generasi Larva, di mana saya berkonsep bahwa harus ada pemutusan generasi ini. Maksudnya begini, harus ada generasi yang berani menentukan dirinya sendiri. Dia tidak hanya hasil masakan mengikuti meneruskan budaya dari yang generasi sebelumnya. Ini anak muda ini kita ini didukung oleh waktu sebenarnya, karena tinggal menunggu waktu yang tua-tua nanti juga bakal hilang. Orang maksudnya orang maksudnya wah ini bener dawa ini 190 tahun generasi, tenang aja. Oh berarti aku setuju. Jadi gitu, butuh keberanian sebuah generasi untuk menentukan dirinya sendiri, untuk menemukan normanya, nilainya, caranya sendiri, membangun pasarnya sendiri di depan pasar yang ada. Dan ketika dengan konsep itu saya melihat U19 adalah representasi dari konsep itu, di mana pelatihnya mencari sendiri ke pelosok-pelosok, mencari sampai tidak punya duit nginep di masjid rodok senasib aku mencari dan kemudian diolah sendiri dengan cara yang sangat ketat dan konsep sendiri, dan ternyata hasilnya sejauh ini sangat membanggakan. Senang banget kita dengan itu, dan aku nulis sebuah lagu berjudul Hati Garuda. Wih wong nang ding-ding guyu leto gawe lagu lagu semangat piye ceritane gitu. Tapi waktu itu adalah memang kita pengen ini sebuah dari titik yang sangat berbeda dengan konsep yang sama. Ini harus dimonumenkan. Saya pikirnya gitu. Pokoknya kita nulis, kita bikin lagu yang berjudul Hati Garuda. Wes titik. Mbuh harep piye dadine piye. Nah, suatu hari tidak sengaja ketemu dengan tim U19 Pak Indra Safri dan stafnya, terus ngobrol-ngobrol. Di obrolan itu ya saya ceritakan, saya juga senang dengan semangat ini. Boleh nggak kita dukung ini? Kita dukung karena saya isone gawe lagu, ora iso bal-balan. Apa sebenarnya? Yang gawe lagunya berjudul Hati Garuda. Inilah langkah kami tak berhenti, menatap matahari, menaklukkan mimpi. Seperti batu karang yang berdiri, suara kami lantang seperti genderang perang yang membelah kebuntuan dan membawa kita menuju ke kemenangan. Ya, salah satu lirik awalnya seperti itu. Dan Pak Indra sangat setuju. Pak Indra sangat senang, dan waktu itu ngomong, boleh nggak lagu ini kita jadiin anthem U19? Oh, kita dengan senang hati monggo, silahkan, dengan senang hati monggo dipakai di style di seterusnya. Dan pada perkembangannya berikutnya ada rencana kita akan membuat itu menjadi lagu itu rencana selanjutnya membuat lagu itu dijual online dan menjadi RBT, yang hasilnya hak leto 100% diberikan U19. Ini masalah tresno ini. Wes rabain-bain Indonesia aku persen ngono wae, manfaatkan ngono ora ono 99%, 100% haknya leto kabeh gabrus kayak gitu. Karena kita biasanya mendukung dengan itu, dan kita merasa semua orang berhak mendukung. Sing paling gampang saiki yo nek kowe mendukung dengan teriakan doa, paling ora iso download RBT ne kono hasilnya nggo U19. Entah nanti digunakan untuk apa, semoga menjadi kemajuan untuk U19. Arep ngrungokke lagune ra? Ya. Nek durung dirilis iki durung dirilis, belum diumumkan, belum ditaruh di RBT, belum dijual online, tapi rencananya memang seperti itu. Jadi saya ngerti pertama rencananya konco-konco mak ayah, dan saya seneng konco-konco mak ayah. Ngerti. Wes monggo setelan wae. Wes.
tenang. Kemudian ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti setiap hari